Bab 125. Setelah memasuki dunia halaman emas, Ye Mo tidak lagi merasakan kegelisahan itu. Dia langsung tahu bahwa perasaan itu disebabkan oleh kotak giok itu. Jika dia tidak mengirimkan kotak giok itu, mungkin Yin Su sudah ada di hotel. Ye Mo melepaskan api jantung teratai kabut, dan kali ini dia melemparkan sisiknya. Dia mengira api jantung teratai kabut adalah api surga dan berwarna merah, sehingga bisa membentuk sisik tersebut. Namun 8 menit kemudian, Ye Mo kecewa, sisiknya hanya mencair sedikit. Dengan kecepatan ini, ia akan membutuhkan beberapa hari untuk mencairkannya, dan itu baru langkah pertama. Berapa hari yang ia perlukan untuk menyatukannya dengan Blue Moon? Tak lama kemudian, Ye Mo menyadari bahwa waktu bukanlah masalahnya. Jika apinya melelehkan kerak ini dengan sangat lambat, ia tidak akan bisa menyatu. Ini adalah metode paling sederhana dalam pemalsuan. Menyadari hal ini, alasan mengapa dia tidak takut pada Yin Su adalah karena dia adalah seorang guru besar pemalsuan. Jika dia mendapatkan sisik kun, dia bisa membentuknya menjadi bulan biru miliknya. Dulu bulan biru adalah artefak setengah abadi, bahkan para kultivator tingkat realisasi kebenaran tidak akan mampu mengejarnya. Namun, kenyataannya adalah bahwa api jantung teratai kabut miliknya tidak cukup untuk membentuk sisik kun. Ye Mo merasa sangat kesal, otaknya bekerja cepat untuk memikirkan jalan keluar. Kalau saja dia tidak berhadapan dengan penguasa kota, dia sama sekali tidak takut dengan para kultivator tahap transformasi bencana. Namun, sekarang dia berhadapan dengan para kultivator tahap realisasi kebenaran. Ye Mo tidak dapat memikirkan cara lain selain meningkatkan Blue Moon. Agar dapat melakukan hal itu, ia perlu membentuk skalanya, tetapi selain meningkatkan api surganya, tidak ada cara lain. Berpikir tentang Miss Lotus Heartfire, Ye Mo teringat bahwa dia masih memiliki Flame Lotus Heart. Itu diberikan kepadanya oleh Lu Wu dan dia belum menggunakannya. Ye Mo segera mengeluarkannya, dan merasakan panasnya yang menyengat. Tanpa perlu Ye Mo melakukan apapun, Miss Lotus Heartfire telah menyapu bersihnya. Ye Mo memandang dengan puas dan percaya api surgawinya akan mampu mencapai warna hijau kali ini. Akan tetapi Ye Mo segera kecewa, hati teratai api dilahap dengan cepat tetapi hati teratai api motusnya yang berkabut hanya menjadi sedikit lebih gelap. Warnanya masih merah. Ye Mo mengeluarkan sisik kun, sisik itu meleleh lebih cepat namun tidak cukup untuk meningkatkan Blue Moon. Ye Mo meletakkan sisik kun dengan lesu sambil memikirkan bagaimana dia bisa meningkatkan api jantung teratai kabut. Dia mengeluarkan semua biji yang diberikan Meng Hanan dan menaruhnya di depan. Dia berencana untuk menguji semuanya untuk melihat bahan mana yang akan berguna untuk Miss Lotus Heartfire. Tak lama kemudian, Ye Mo terkejut melihat api jantung teratai kabut miliknya condong ke arah biji biru. Ye Mo segera teringat bahwa itu adalah biji yang ia dapatkan dari cakram Ku-18, biji itu sedikit panas dan ia merasa itu akan menguntungkannya saat itu. Sekarang, Ye Mo menyadari bahwa itu akan menguntungkan api jantung teratai kabut. Ye Mo segera mengambilnya dan segera tersapu ke dalam Miss Lotus Heartfire. Miss Lotus Heartfire meledak setelah melahap biji biru itu. Panasnya meningkat drastis. Ye Mo merasakan api semakin panas. Ye Mo terguncang, dia telah mengendalikan roh api jantung teratai kabut, bagaimana dia bisa merasakan panasnya. Tak lama kemudian, Ye Mo merasa bahwa ia perlahan kehilangan kendali atas api jantung teratai kabut, seolah-olah api itu akan terbang keluar dari tangannya. Ye Mo tahu keadaan tidak baik, dia segera membakar darah dan menggunakan mantra 3 kelahiran untuk mengendalikan api jantung teratai kabut. Untungnya hal buruk tidak terjadi dan api berangsur-angsur mereda. Beberapa saat kemudian, api jantung teratai kabut mulai menunjukkan warna hijau. Setelah 15 menit, api berubah menjadi biru kehijauan. 15 menit kemudian, ketika Ye Mo melihat api berubah menjadi warna biru, dia tercengang. Dia menyadari apa yang dilakukan biji biru itu, yaitu dapat mengubah api langka apapun menjadi warna biru. Biji yang sangat mengerikan, ini adalah harta karun yang langka di dunia. Ye Mo yakin bahwa biji biru itu jauh lebih berharga daripada sisik kun. Banyak orang mengira sulit mendapatkan api langka, tetapi jauh lebih sulit untuk meningkatkannya. Kalau di bawah warna merah sehingga terlalu jelek, tapi kalau sudah merah akan jadi berkali-kali lipat lebih keras. Namun biji biru ini dapat meningkatkan Miss Lotus Heartfire miliknya menjadi warna biru, itu terlalu tidak masuk akal. Ye Mo tidak dapat memikirkan biji yang sekuat ini. Bahkan biji level 10 pun tidak akan mampu melakukan itu. Ye Mo bersuka cita karena dia telah membuat keputusan untuk mengambil biji itu sempurna untuknya. Setengah hari kemudian, api jantung teratai kabut telah tenang dan api biru air melompat-lompat di telapak tangannya. Ye Mo terkejut sekaligus gembira, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Miss Lotus Heartfire. Dia merasa dia bahkan bisa menggunakannya untuk menyerang seorang kultivator yang telah mencapai tahap realisasi kebenaran. Miss Lotus Heartfire kini memberinya harapan yang tak terbatas. Ia mengagumi api tersebut selama 15 menit sebelum mengambil beberapa bahan untuk diuji. Semuanya segera mencair menjadi cairan, Ye Mo menggunakan sedikit sekali indera spiritual dan saripati kultivasi untuk mengendalikannya. Biasanya, ia butuh waktu sehari untuk menempa artefak kultivasi tingkat rendah, tetapi sekarang hanya butuh waktu 4 jam. Ditambah lagi, dari segi estetika, artefak itu jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dengan peningkatan Miss Lotus Heartfire, keterampilan pemalsuan dan meramu pil Ye Mo pun meningkat. Meletakkan artefak kultivasi tingkat rendah yang baru di tempat ini, Ye Mo mengeluarkan sisik kun dan melemparkannya ke dalam api. Sekarang, kerak mencair dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, semuanya selesai. Ye Mo segera mengeluarkan Blue Moon dan membentuk sisik ke dalamnya sambil mengeluarkan tanda tangan dan menuliskan formasi. Dia tidak bisa sepenuhnya membentuk skala menjadi Blue Moon, tetapi sebagian saja sudah cukup untuk saat ini. 3 hari kemudian, sisik kun itu hilang dan Blue Moon mengeluarkan lolongan seperti burung phoenix. Tampaknya sedikit lebih hidup. Ye Mo sangat gembira. Untuk mengendalikan Blue Moon dengan lebih baik, ia mulai mengendalikan rohnya lagi. Sehari kemudian, Ye Mo bangun. Blue Moon sekarang menjadi artefak setengah abadi.
Dia sangat ingin menguji kecepatannya. Sebagian besar rencananya telah berhasil, dia hanya perlu menyembunyikan Chi Blue Moon dan kemudian meninggalkan kota Yinhai. Ye Mo mendengar bahwa artefak abadi akan memiliki kutukan ilahi saat selesai dibuat, tetapi dia tidak melihat kutukan ilahi apapun. Itu mungkin karena hukum dunianya yang belum lengkap. Kedua, dia tidak sepenuhnya membentuk sisik kun. Yang lebih penting, Blue Moon miliknya hanyalah artefak setengah abadi, masih jauh dari artefak abadi. Ditambah lagi, artefak setengah abadi tidak memiliki kutukan ilahi. Blue Moon milik Ye Mo belum sepenuhnya ditingkatkan sehingga energinya terekspos. Ye Mo belum bisa menyempurnakannya lebih jauh untuk saat ini, tetapi ia bisa menuliskan beberapa formasi siluman di atasnya untuk menutupi energinya. Kemudian, Ye Mo meninggalkan dunia halaman emas dan menyingkirkan semua batasan. Ye Mo memasukkan kembali kotak giok merah ke dalam cincin penyimpanan sebelum keluar dari ruangan. Dia keluar dan melihat Jiling dan yang lainnya sedang membicarakan sesuatu. Wajah mereka sangat serius. Apa yang terjadi? Ye Mo bertanya dengan bingung. Jiling menjawab, Hanan memberitahu kami tentang kesepakatanmu dengan penguasa kota. Ye Mo, ini terlalu berisiko. Jika kita meninggalkan kota sekarang, mungkin kita akan diikuti. Ye Mo mengangguk, Jiqian Bei, bukan hanya mungkin, tapi sudah pasti kita akan diikuti. Tidak mungkin penguasa kota tidak akan memburu kita. Tapi kita harus pergi sekarang kalau ada hal lain yang terjadi. Saudara Ye, apakah kita akan berangkat sekarang? Guang Wei bertanya dengan bingung. Ye Mo mengangguk yakin. Iya, kita harus pergi secepat mungkin. Dia tidak berbicara tentang Blue Moon, dia tidak akan mengatakan apapun tentang ini sebelum meninggalkan kota Yinhai. Tidak peduli seberapa yakinnya dia dengan formasi dan batasannya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Siapa tahu jika Yin Su bisa mendengarnya. Melihat Ye Mo telah membuat keputusannya, Jiling tidak bertanya lagi dan segera mengemasi semua formasi dan batasan. Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan hotel. Pada saat yang sama, Ye Mo memperhatikan bahwa ada banyak orang yang mengawasi mereka di luar hotel. Namun, Ye Mo yakin mereka tidak dikirim oleh penguasa kota. Yin Su tidak membutuhkan mereka. Ketika ketujuh orang itu tiba di gerbang kota, Ye Mo melihat Yin Sa sedang menunggunya di luar kota. Ada dua kultivator tahap transformasi bencana di sampingnya. Ye Mo tidak melihat kultivator wanita tahap pengisian kuali itu. Guang Wei menatap Ye Mo dengan cemas. Ye Mo, orang-orang ini sepertinya telah mengawasi kita, apa yang harus kita lakukan? Abaikan saja mereka, kita pergi saja. Ye Mo mengabaikan tatapan mata pembunuh Yin Sa dan berjalan keluar. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang menghentikan mereka untuk keluar. Ketika mereka tiba di padang rumput yang luas itu, Ye Mo menggesek kartunya dan sebuah pintu formasi kekosongan muncul. Cepat masuk, kata Ye Mo dan masuk. Beberapa saat kemudian, ketujuh orang itu muncul di atas batu besar itu lagi. Ye Mo bernapas lega, dia merasa bebas di sini lagi, tidak tertindas seperti di kota Yinhai. Saya merasa jauh lebih nyaman, desah Meng Hanan. Ye Mo tidak bertanya tentang perasaannya dan mengeluarkan Blue Moon. Cepat naik, kita harus pergi. Jiling segera melihat formasi siluman yang ditambahkan Ye Mo. Dia memikirkan sisik kun, apakah Ye Mo benar-benar menyempurnakannya. Dia tidak bertanya kepada Ye Mo tentang hal itu karena sekarang bukan saatnya. Ketika mereka tiba di Blue Moon, Yin Sa dan yang lainnya segera menyusul. Namun, mereka menggunakan artefak kultivasi terbang kelas atas, bukan artefak kultivasi terbang kelas rendah seperti sebelumnya. Saat mereka naik, Jiling dan mereka mendapati bahwa Blue Moon tidak lebih cepat dari sebelumnya tetapi malah sedikit lebih lambat. Teng Yi juga memperhatikan ini dan berkata, Ye Mo tingkatkan kecepatan hingga maksimal, kita harus lari. Meng Hanan menjawab untuk Ye Mo, kita belum bisa mencapai kecepatan maksimal. Jika kita melakukannya, para kultivator tahap realisasi kebenaran di sekitar akan tahu bahwa artefak sihir terbang biasa tidak akan mampu mengejar kita dan akan segera mengejar kita. Kakak Meng benar. Namun Ye Mo punya alasan lain, Yin Sa terlalu sombong. Dia akan merasa tidak nyaman jika tidak memberi pelajaran pada Yin Sa. Jadi, mereka tidak bisa bertindak terlalu cepat. Beberapa jam kemudian, Ye Mo menghentikan Blue Moon. Meng Hanan bertanya dengan bingung, saudara seperguruan Ye, kita baru saja menempuh jarak 100.000 kilometer dari kota Yinhai, mengapa kamu berhenti? Meng Hanan berpikir sekaranglah saatnya untuk mempercepat. Ye Mo tahu apa maksudnya, dia menunjuk Yin Sa. Aku tidak suka orang itu, aku ingin memberinya pelajaran. Ye Mo tahu bahwa bahkan jika penguasa kota akan menyerangnya, dia tidak akan melakukannya di depan Yin Sa dan mereka. Di luar jarak larangan bertarung, Yin Sa ingin menghentikan Ye Mo dan mereka namun melihat Ye Mo menghentikan dirinya sendiri. Sebelum mereka mengatakan apapun, Ye Mo keluar dari Blue Moon dan berkata kepada Yin Sa, jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu. Mendengar ini, Yin Sa dan yang lainnya tertawa. Seorang yang sedang mengisi kuali tingkat 6 mengarahkan jarinya ke tingkat 6 bencana transformasi dan menyuruhnya untuk bergegas dan bertarung. Apakah ada sesuatu yang lebih lucu dari ini di dunia? Hanya Guang Wei yang tampak khawatir. Dia tahu Yin Sa berada di tahap tengah transformasi bencana sementara Ye Mo berada di tahap pengisian kuali. Bagaimana dia bisa mengalahkan Yin Sa? Ming Xin tidak tahu kekuatan Yin Sa. Sementara itu Meng Hanan dan yang lainnya sama sekali tidak khawatir tentang Ye Mo. Ye Mo dapat membunuh Yong Yan di tahap tengah transformasi bencana di tahap pengisian kuali tingkat 2, dia sekarang berada di tahap pengisian kuali tingkat 6. Bahkan jika dia bukan tandingan Yin Sa, dia tidak akan kalah banyak. Yin Sa berbalik ke dua tahap tersier keadaan transformasi bencana dan memberi hormat dengan tinjunya. Dua saudara, awasi dia dan jangan biarkan yang lain lari, lihat bagaimana aku memberi pelajaran pada anak ini. Yin Sa kemudian melepaskan kunci Yin Yang dan kekuatannya meningkat drastis. Terjadi ledakan di udara karena tekanannya. Ye Mo memberi hormat dengan tinjunya saat ini. Teman, memang salahku karena membawa pergi Guang Wei sebelumnya, tapi dia temanku.
Yinsa dan yang lainnya tercengang, Ye Mo tadi bersikap sangat sombong seakan-akan dia tidak takut pada siapapun, tetapi sekarang dia takut. Yinsa menggeram, apa? Takut sekarang? Sudah terlambat. Bukankah kamu sangat sombong di aula perdagangan? Menghancurkan dantian seseorang dan mengambil 11 wanita kultivasi, aku akan memberitahumu sekarang, bahkan jika aku membiarkanmu pergi hari ini, kamu pikir kamu bisa lolos. Teruslah bermimpi sialan. Ye Mo mengerutkan kening dan mengeluarkan kotak giok merah. Ini adalah manik sumber petir biru, sangat berharga. Aku akan memberikannya kepadamu, teman. Tolong biarkan aku pergi. Kemudian, dia membuka kotak giok itu untuk memperlihatkan Yinsa dan melemparkannya kepadanya. Yinsa segera membungkus kotak itu dengan saripati kultivasinya dan memeriksanya dengan saksama sebelum membukanya. Itu memang manik sumber petir biru. Dia sangat gembira. Ini lebih berharga daripada 7 atau 8 wanita kultivasi. Jika itu adalah kultivator akar roh petir, ini adalah hal terbaik bagi mereka. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Dia tidak menyangka bahwa Ye Mo memberinya sesuatu yang berharga ini bahkan sebelum dia menyerang. Jelas dia memiliki barang yang lebih berharga. Ye Mo bahkan tidak menunggunya selesai bicara dan melepaskan Zisu. Cincin sinar ungu memancar seperti sinar dari Zisu dan menutupi langit saat mereka menukik ke arah Yinsa. Seketika, Yinsa tidak terlihat lagi, yang ada hanyalah sinar ungu. Serangan ketujuh Illusion Cloud, penghancuran formasi. Serangan Ye Mo mengunci ruang di sekitarnya dan di saat yang sama, ia mengirimkan beberapa bilah pedang yang berubah menjadi indra roh. Yinsa tidak menganggap serius kultivator tingkat 6 yang mengisi kuali ini dan dengan santai mengeluarkan kunci yin yang-nya. Dia tidak ingin membunuh Ye Mo, dia ingin Ye Mo hidup-hidup. Namun, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Ruang di sekitarnya membeku dan dia kesulitan menggunakan artefak sihirnya. Ini adalah domain penyelesaian awal. Yinsa sangat terkejut. Bahkan domainnya belum dalam tahap penyelesaian awal, namun seorang kultivator tahap pengisian kuali telah mencapai ini. Dalam keterkejutannya, Yinsa dengan paksa menggunakan kunci yin yang miliknya. Ia langsung melepaskan diri dari domain Ye Mo dan kunci yin yang menyapu ke arah sinar ungu. Namun pada saat ini, ada rasa sakit yang menusuk di lautan kesadarannya. Ini adalah metode kultivasi indera spiritual, Yinsa benar-benar terguncang. Dia mulai membakar darah esensinya tanpa ragu-ragu dan dengan paksa menghancurkan bilah indera spiritual. Buk buk buk. Kunci yin yang milik Yinsa berputar, berbenturan dengan sinar ungu, dan langsung melepaskan ledakan esensi kultivasi yang mengerikan. Air laut di bawahnya terbelah oleh ledakan ini. Meskipun kunci yin yang menghancurkan wilayah kekuasaan Ye Mo dan menghalangi sebagian besar sinar ungu milik Ye Mo, namun sebagian kecil sinar ungu itu masih bisa lolos. Cahaya darah menyala dan lengannya diambil oleh sinar ungu. Yinsa kehilangan lengannya karena dia meremehkan Ye Mo dan tidak menggunakan artefak sihir pertahanan. Ye Mo juga tidak merasa begitu baik, pusaran esensi kultivasi yang kuat membuatnya terlempar ke belakang dan dia juga memuntahkan seteguk darah. Ye Mo tahu bahwa meskipun dia tidak takut pada Yinsa, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yinsa jauh lebih kuat daripada Yongyan. Beraninya kau melukaiku. Yinsa sangat marah. Namun Ye Mo tidak kembali ke Blue Moon, sebaliknya dia menggunakan 2 busur petir lagi. Mendengar 2 kali bunyi dentuman, Yinsa tercengang. 2 busur petir itu tidak menyerangnya, tetapi lengannya yang patah, yang langsung hancur. Yinsa sangat marah hingga ia memuntahkan darah lagi. Ia bisa saja menyambung kembali lengannya yang patah sebelumnya, tetapi bagaimana ia bisa melakukannya jika lengannya telah berubah menjadi debu? Tanpa ramuan roh yang kuat, ia harus tetap berlengan satu selamanya. Ramuan roh yang dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang jarang ditemukan bahkan di alam kultivasi. Bunga ikal abadi dapat melakukannya, tetapi bisakah dia mendapatkannya? Teratai 9 warna juga bisa, tetapi dia juga tidak bisa mendapatkannya. Ketika Ye Mo terbang kembali ke Blue Moon, Yinsa terbangun. Dia memang hanya memiliki satu lengan sekarang. Saat amarahnya meningkat, Blue Moon terbang lagi. Ces, aku akan membunuhnya, Yinsa telah kehilangan akal sehatnya. Namun, 2 kultivator tahap transformasi bencana lainnya yang bersamanya bersikap tenang dan kultivator tahap puncak transformasi bencana itu berkata, Saudara Yin, kamu terlalu gegabah dan meremehkan, jika tidak, level 6 dari kondisi pengisian kuali itu tidak akan dapat melukaimu. Memang kita perlu mengejar dan membunuhnya, jika kultivator itu mencapai kondisi transformasi bencana biasa tidak akan sebanding dengannya. Tingkat 8 dari negara transformasi bencana juga mengangguk, benar, kultivator negara pengisian kuali itu terlalu menakutkan, dia hanya negara pengisian kuali tingkat 6 tetapi domainnya masih dalam tahap awal penyelesaian. Serangan gaya petirnya juga terlalu menakutkan. Begitu dia berada dalam negara transformasi bencana, tidak ada seorang pun dalam negara transformasi bencana yang dapat melawannya. Yinsa kini juga tenang, ia menyadari bahwa ia terlalu ceroboh. Namun, setiap kultivator tahap transformasi bencana tidak akan menganggap serius hal-hal ketika mereka melawan seorang kultivator tahap pengisian kuali. Aku harus membunuh orang ini atau kondisi mentalku tidak akan tenang, kata Yinsa kata demi kata. Tahap puncak transformasi bencana tersenyum. Artefak kultivasi terbang mereka mungkin berkelas ekstrim, tetapi tidak cukup cepat. Kita akan dapat mengejarnya dalam waktu sekitar setengah hari. Ming Xin tidak tahu kekuatan Yinsa tetapi setelah Guang Wei memberitahunya, dia mulai khawatir. Sekarang, Ye Mo telah memotong salah satu lengan Yinsa hanya dengan kekuatan negara bagian yang terisi kuali, Ming Xin sangat terkejut. Dia telah melihat terlalu banyak kultivator bertarung dengan orang-orang di atas tingkat kultivasi mereka, tetapi tidak ada yang sebodoh Ye Mo. Semua orang tidak tampak terkejut dengan apa yang dilakukan Ye Mo. Teng Yi bertanya lagi, Ye Mo, haruskah kita bergegas dan pergi sekarang? Ye Mo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, tunggu setengah hari lagi.
Ye Mo tidak tahu apakah orang-orang dari perkebunan penguasa kota sedang mengawasinya, tetapi dia punya firasat mereka tidak akan membiarkannya pergi. Setengah hari kemudian, ketika artefak kultivasi terbang tingkat atas Yin Sa muncul di hadapan mereka lagi, Ye Mo berkata, kita bisa pergi sekarang. Kemudian, Ye Mo menaruh 8 batu roh tingkat ekstrim di bulan biru dan mengaktifkan kecepatan maksimalnya. Ketiga kultivator transformasi bencana itu mengira mereka akan mengejar Ye Mo, tetapi sebelum mereka dapat membuat rencana, mereka melihat artefak kultivasi terbang Ye Mo tiba-tiba berakselerasi lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Artefak itu terbang menjauh seperti bulan biru, tanpa meninggalkan satu pun jejak. Ketiganya tercengang dan tanpa sadar menghentikan artefak kultivasi terbang mereka. Bagaimana mereka bisa mengejar dengan kecepatan seperti ini? Ye Mo sudah menghilang dari pandangan mereka. Sial, bajingan ini telah mempermainkan kita. Kutukan bencana tingkat 8 itu mengumpat. Dia datang untuk membantu Yin Sa karena dia tertarik pada Blue Moon, tetapi sekarang dia tidak dapat melihat Blue Moon sama sekali. Itu sebenarnya artefak terbang setengah abadi, sangat kuat. Kata tahap puncak transformasi bencana. Yin Sa bergumam, jadi dia tidak takut kita mengejarnya. Benar-benar kultivator yang penuh perhitungan. Tunggu. Tahap puncak transformasi bencana tiba-tiba menatap Yin Sa. Yin Sa dan kultivator lainnya tanpa sadar melihat puncak tahap transformasi bencana ini. Tahap puncak transformasi bencana bertanya dengan dingin, saudara Yin Sa, dia memiliki artefak setengah abadi, bisakah kita mengejarnya? Yin Sa menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tentu saja tidak, kita hanya punya artefak kultivasi terbang kelas atas. Tiba-tiba, Yin Sa teringat sesuatu dan mengeluarkan kotak giok itu. Maksudmu? Tahap puncak transformasi bencana mengangguk. Ya, jika dia bisa lolos, mengapa memberikan sesuatu yang berharga seperti manik sumber petir biru kepadamu? Tidakkah kamu merasa itu aneh? Kultivator itu sangat tegas, dia menghancurkan lenganmu setelah memotongnya. Apakah menurutmu orang seperti itu akan memberimu manik sumber petir biru? Tanya tahap puncak transformasi bencana. Yin Sa juga menceritakan betapa kejam dan penuh perhitungannya Ye Mo di aula perdagangan. Dia langsung mulai berkeringat. Tepat saat dia ragu-ragu, dua sosok terbang dan mendarat di depan mereka. Ketiganya segera menghentikan diskusi mereka dan menatap keduanya dengan hormat. Mereka adalah para pengembang kondisi realisasi kebenaran tanpa keraguan sedikit pun. Pria di depan tampak sangat karismatik dan mengenakan topeng. Kultivator di belakangnya seperti hantu. Kultivator bertopeng itu melihat kotak giok merah dan matanya menjadi dingin. Dia mengambil kotak giok itu dan membukanya. Satu manik sumber petir biru tergeletak di sana, skala kun telah hilang. Tanda indera spiritualnya ada di manik tersebut. Tangan kultivator bertopeng itu gemetar karena kegembiraan. Dia menatap Yin Sa dengan dingin dan bertanya, di mana kamu mendapatkan kotak giok itu? Yin Sa menceritakan semuanya, tidak berani menyembunyikan apapun. Maksudmu dia punya artefak setengah abadi yang bisa terbang? Tanya kultivator bertopeng itu tanpa emosi. Ketiganya menggigil dan terus mengangguk. Mereka akhirnya menyadari mengapa Ye Mo memberi mereka kotak giok ini, itu adalah jebakan besar. Kultivator bertopeng itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia khawatir tentang Sisik Kun dan datang untuk membunuh Ye Mo secara pribadi, tetapi dia masih lolos. Tuan, kita bisa mengejar mereka sekarang. Bahkan tanpa tanda itu, kita mungkin tidak akan gagal, kata bayangan itu. Yin Su mengangguk dan menatap ketiganya dengan dingin. Bunuh mereka. Dia membenci ketiga serangga ini karena telah merusak rencananya. Iya, kata bayangan itu dan menjulang di atas ketiganya. Bahkan tahap puncak transformasi bencana berhasil mengeluarkan artefak sihirnya sebelum dia dibekukan oleh domain bayangan, lalu mereka semua hancur berkeping-keping. Kejar. Kata Yin Su sambil melihat ke arah yang ditunjuk Yin Sa. Kau benar-benar berhasil meningkatkannya. Meng Hanan menatap kecepatan Blue Moon dengan tak percaya. Ini jelas kecepatan artefak setengah abadi. Orang-orang lainnya menyadari mengapa Ye Mo begitu yakin akan kemampuan mereka untuk melarikan diri. Dia telah meningkatkan artefak kultivasi terbang tingkat ekstrim menjadi artefak setengah abadi. Bahkan para kultivator tingkat realisasi kebenaran tidak akan mampu mengejar mereka kecuali mereka juga memiliki artefak setengah abadi. Ye Mo mengangguk. Iya, tapi aku tidak tahu apakah sudah mencapai artefak setengah abadi. Kemampuanku terbatas jadi aku hanya membentuk Sisik Kun menjadi bulan biru. Aku bahkan tidak bisa menutupi cinya, aku melakukannya dengan cara formasi. Haha, untungnya aku seorang master formasi agung. Mendengar ini, semua orang merasa yakin, ini berarti mereka aman. Namun Ye Mo tidak merasa tenang, dia merasa lebih khawatir dengan Yin Su setelah mengetahui bahwa skala kun sekuat ini. Dia menatap Ming Xin dan Guang Wei dan bertanya dengan serius, Ming Xin Qianbei, apakah kalian berdua pernah mengungkapkan bahwa kalian berasal dari negara bagian utara jauh? Mereka berdua menggelengkan kepala, tetapi Ming Xin berkata dengan cemas, ketika kami ditangkap, orang-orang itu hanya ingin menjual kami. Mereka tidak peduli dari mana kami berasal. Namun, di dalam cincin penyimpananku, ada kartu giok pemimpin sekte lembah ramuan abadi. Kartu-kartu itu dibawa pergi oleh para pembudidaya binatang buas itu. Diambil oleh beberapa pembudidaya binatang buas. Ye Mo mengerutkan kening tetapi segera berkata, seharusnya tidak apa-apa, beberapa pembudidaya binatang buas itu akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau lebih untuk mencapai kota Yinhai. Selama waktu ini, kita pasti sudah lama mencapai negara bagian utara jauh. Selama kita kembali ke negara bagian perdamaian selatan, bahkan jika Yin Su pergi ke sana, dia tidak akan berani melakukan apapun. Ye Mo, maksudmu penguasa kota Yinhai juga akan menyeberangi laut tanpa hati? Tanya Teng Yi bingung. Ye Mo mengangguk. Sulit bagi orang biasa dan bahkan kultivator biasa yang berada di tahap realisasi kebenaran, tetapi jika itu adalah kultivator tahap puncak dari tahap realisasi kebenaran dengan artefak kultivasi terbang tingkat ekstrim, maka dia mungkin hanya membutuhkan waktu 2 tahun atau kurang. Jiling mengangguk. Benar sekali, Lu Qianbei pernah menyeberangi laut tanpa hati, dia pergi ke negara bagian Westor dan hanya butuh waktu 4 tahun.
Saat itu, dia bahkan belum mencapai tahap puncak alam kesadaran kebenaran, dia baru mencapai tingkat 7 alam kesadaran kebenaran. Saat itu, dia hampir mati di laut tanpa hati. Namun, jika dia adalah seorang kultivator tahap puncak alam kesadaran kebenaran dengan artefak kultivasi terbang tingkat ekstrim, tidak akan ada bahaya dalam menyeberangi laut tanpa hati. Ye Mo mengangguk. Demi Yinsu dan bayangannya, alangkah baiknya jika dia tidak pergi mencari masalah. Tidak akan ada yang berani mencari masalah dengannya. Bayangkan, jika Yinsu terbang di atas 3 lautan atau istana Dragon Tank, apakah salah satu dari mereka akan menyerang bahkan jika mereka bisa mengalahkannya? Blue Moon melaju cepat melintasi laut tanpa hati dengan kecepatan yang bahkan membuat Ye Mo merasa takjub. Ye Mo yakin bahwa jika Blue Moon menjadi artefak abadi, maka mungkin hanya butuh waktu 3 bulan untuk menyeberangi laut tanpa hati atau bahkan kurang. Memikirkan hal itu, Ye Mo merasa bersemangat. Dia harus bergegas dan meningkatkan keterampilan pemalsuannya. Seminggu kemudian, Teng Yi dan Dian Fengta menikmati kecepatan Blue Moon, tetapi Ye Mo melihat bahwa Ming Xin sedikit khawatir. Dia memikirkannya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera bertanya, Ming Xin Qianbei, apakah kamu tahu di arah mana pulau karang tempat Tang Mengrao Qianbei bersembunyi? Kita bisa pergi melihatnya. Ming Xin berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Ye Mo, aku juga tidak tahu, aku tersesat tapi jalannya menuju ke North Farstead. Kita hanya perlu berhati-hati di sepanjang jalan. Mungkin kita bisa melihatnya. Baiklah. Ye Mo tidak memiliki jangkauan roh untuk berkultivasi jadi dia sendiri yang mengendalikan kapal itu. 2 bulan kemudian, Ming Xin tiba-tiba menunjuk ke sebuah pulau besar. Saya pernah melihat pulau ini sebelumnya, kami terbang ke selatan dari pulau ini selama sebulan dan itu adalah pulau milik Tang Mengrao Qianbei. Ye Mo mendengar ini dan bersukacita. Ini berarti mereka paling lama tinggal sebulan lagi dari North Farstead. Artefak setengah abadi itu memang cepat. Ming Xin berkata 1 bulan, tetapi hanya butuh 3 hari untuk sampai di pulau karang itu. Ye Mo melihat ada tanda-tanda formasi siluman. Kita tidak perlu mendarat, tidak ada seorang pun di pulau ini, kata Jiling. Ye Mo mengangguk. Ming Xin Qianbei, seseorang telah menyiapkan formasi di sini, tetapi orang itu telah pergi. Tidak ada jejak pertempuran. Ming Xin bernapas lega. Tang Mengrao Qianbei mungkin sudah pulih dan kembali ke negara bagian utara jauh. Ayo kita pergi ke negara bagian utara jauh sekarang. Dengan kecepatan Blue Moon, kita mungkin bisa sampai di sana dalam waktu 1 bulan. Ye Mo mengangguk. Namun, dia tidak setuju bahwa Tang Mengrao telah pulih. Ye Mo tidak percaya bahwa di pulau yang kekurangan energi spiritual ini, seorang kultivator tahap puncak transformasi bencana akan pulih secepat ini tanpa pil bermutu tinggi. Blue Moon mengubah arah dan terbang menuju North Farstead dengan cepat. Beberapa hari kemudian, Ye Mo tiba-tiba melambat dan menatap Jiling. Ji Qianbei, apakah kamu memperhatikan pertempuran di barat? Jiling mengangguk. Iya, seorang kultivator wanita diserang oleh 2 kultivator binatang. Kultivator wanita itu tampaknya terluka parah. Mungkinkah itu Tang Mengrao Qianbei? Ming Xin bertanya dengan khawatir. Ye Mo tersenyum. Ming Xin Qianbei jangan khawatir, mereka hanya 2 kultivator tahap utama dari alam transformasi bencana, kita akan melihatnya sekarang. Kemudian, dalam beberapa tarikan napas, mereka tiba di medan pertempuran. Kultivator wanita itu terluka parah, dia berlari ke utara saat dia menangkis 2 kultivator binatang buas. Ye Mo cepatlah dan pergi ke sana, itu Tang Mengrao Qianbei. Kata Ming Xin. Teriakan Ming Xin menarik perhatian para pembudidaya binatang, pembudidaya wanita yang terluka itu segera melihat Ming Xin dan tampak terkejut dan gembira. Dia segera terbang ke arah Ye Mo dan mereka. Kedua pembudidaya binatang itu melihat artefak sihir terbang milik Ye Mo dan juga sangat gembira. Ye Mo membuka batasan Blue Moon dan membiarkan Tang Mengrao masuk ke Blue Moon. Tang Mengrao tidak melihat Jiling tetapi dia melihat Ye Mo hanya berada di level 6 tingkat pengisian kuali. Namun, artefak sihir terbang ini sangat kuat. Sebelum dia bisa bertanya kepada Ming Xin bagaimana dia bisa mengenal Ye Mo, dia berkata dengan putus asa, aku terluka parah, terbang ke utara. Kedua pembudidaya binatang itu tidak akan bisa mengejar. Namun, tak lama kemudian dia terkejut. Ye Mo tidak menerbangkan Blue Moon, sebaliknya, dia berhenti dan tersenyum pada Meng Hanan. Saudari Meng, ada 2 kultivator tahap transformasi bencana, aku akan menyerahkan tahap transformasi bencana tingkat 1 kepadamu dan aku akan mengambil tahap transformasi bencana tingkat 3, bagaimana? Meng Hanan memutar matanya. Kupikir kau akan menyerahkan level 3 kepadaku. Ye Mo tertawa dan menyerang alam transformasi bencana tingkat 3 dengan Zisu. Meng Hanan juga mengeluarkan pedang terbangnya dan menyerang alam transformasi bencana tingkat 1. Sebelum Tang Mengrao sempat bertanya kepada Ming Xin siapa Ye Mo, dia menatap Ye Mo dengan kaget. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa alam yang mengisi kuali tingkat 6 ini berani melawan alam transformasi bencana tingkat 3. Jiling tersenyum. Tang Mengrao, jangan khawatir untuk Ye Mo, dia punya banyak cara, tapi kamu butuh beberapa pil. Kemudian dia memberikan 2 pil kepada Tang Mengrao. Makanlah pil ini dan sembuhlah dulu. Tang Mengrao baru saja melihat Jiling dan berseru dengan terkejut sekaligus gembira, kamu adalah Jiling Qianbei dari negara perdamaian selatan, guru besar formasi. Jiling tersenyum. Benar sekali, kau masih ingat aku. Aku Jiling, kita pernah bertemu di kota Peihai sebelumnya. Dia mendesah. Ming Xin, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bertemu Jiling Qianbei, apakah kamu pergi ke negara damai selatan? Bagaimana mungkin? Tang Mengrao bertanya dengan kaget. Ini cerita panjang, setelah Ye Mo mengalahkan orang itu aku akan menceritakannya padamu. Ming Xin menunjuk ke arah Ye Mo. Tang Mengrao baru menyadari masih ada orang yang berkelahi dan segera mulai menonton. Dia bingung mengapa Jiling tidak membantu, padahal dialah yang terkuat di sini. Keadaan transformasi bencana tingkat 3 melihat bahwa Ye Mo berani menghentikannya dan memberikan temannya kepada seorang kultivator wanita keadaan transformasi bencana tingkat 3 dan menjadi linglung.
Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi, dia ingin membiarkan kultivator keadaan pengisian kuali ini menghentikannya untuk sementara waktu dan setelah kultivator wanita itu membunuh temannya, maka dia akan membantu keadaan pengisian kuali ini. Menyadari hal ini, alam transformasi bencana tingkat 3 mencibir. Seorang kultivator alam pengisian kuali berani menghentikannya. Dia akan segera tahu bahwa hanya masalah beberapa tarikan napas baginya untuk membunuhnya. Keadaan transformasi bencana tingkat 3 ingin membunuh Ye Mo dengan cepat jadi dia menggunakan kerudung hitam sebelum Ye Mo mengeluarkan artefak sihirnya. Mendengar ini, Ye Mo merasakan langit menjadi gelap, seolah dikelilingi oleh jiwa-jiwa malang yang tak terhitung jumlahnya. Bendera pemakan jiwa, Ye Mo segera mengenali artefak ajaib ini. Dia memiliki bendera pemakan jiwa 5 warna, tetapi setelah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Namun, bendera pemakan jiwa milik kultivator ini ratusan kali lebih kuat daripada miliknya. Begitu keluar, Ye Mo merasa ada banyak jiwa yang memanggilnya dan bahkan pikirannya menjadi gelisah. Ini pasti bendera pemakan jiwa 1000 ilusi, kalau tidak, tidak akan ada efek seperti itu. Sangat sulit bagi bendera pemakan jiwa untuk ditingkatkan. Setelah bendera pemakan jiwa 5 warna, ada bendera pemakan jiwa 100 abis, lalu bendera pemakan jiwa 1000 ilusi. Bendera pemakan ilusi tidak hanya membutuhkan bahan tingkat tinggi tetapi juga bergantung pada jiwa pemakan dan roh esensi kultivator. Semakin banyak roh esensi dan jiwa yang dilahapnya, semakin kuat jadinya. Akhirnya, bahkan mungkin menjadi artefak setengah abadi. Untuk mencapai tingkat itu, dibutuhkan jiwa dan roh inti yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya harus berlevel tinggi, kalau tidak, segalanya akan berjalan sangat lambat. Bendera pemakan jiwa 1000 ilusi setara dengan artefak kultivasi tingkat menengah. Roh esensi Ye Mo sama kuatnya dengan kultivator tahap tengah keadaan transformasi bencana dan pikirannya sangat kuat karena berkultivasi di samping bambu pahit. Bahkan bendera pemakan jiwa 1000 ilusi tidak mampu membuatnya lengah. Dengan penggunaan Tri Berchen, pikirannya menjadi tenang saat dia melepaskan Zisu. Sang kultivator tahap transformasi bencana mengira bahwa bendera pemakan jiwa miliknya pasti akan mengambil jiwa sang kultivator tahap pengisian kuali, tetapi ternyata yang ia lihat adalah seberkas sinar ungu menyapu. Awalnya hanya satu sinar, tetapi segera berubah menjadi satu bidang penuh. Dia membentuk domain yang disebut serangan divisi awan ilusi dan langsung menghancurkan bendera pemakan jiwa 1000 ilusi. Kultivator tahap transformasi bencana merasakan ruang menjadi mandek setelah Ye Mo menggunakan sinar ungu. Ia terkejut, ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Kultivator tahap 6 tahap pengisian kuali ini menggunakan domain. Ini berarti bahwa ia tidak ada di sini untuk menahannya tetapi ia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Kultivator transformasi bencana ini meremehkan Ye Mo, tetapi tidak sampai pada tingkat Yinsa. Menyadari kekuatan Ye Mo, dia tidak berani meremehkan Ye Mo sama sekali. Dia membakar darah esensi untuk melepaskan diri dari domain Ye Mo dan kemudian menutup tangannya, 9 tengkorak muncul dari udara tipis dan menembakkan puluhan sinar gelap yang menghancurkan domain sinar pedang ungu Ye Mo. Kemudian, 9 tengkorak itu berputar mengelilingi Ye Mo, semakin cepat dan semakin cepat sambil mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Puluhan sinar hitam lagi melesat keluar dari tengkorak-tengkorak itu. Ye Mo tidak menyangka kultivator tahap transformasi bencana ini mampu bereaksi secepat itu. Rencananya memanfaatkan kecerobohan lawannya gagal sehingga Ye Mo melepaskan kuali segi 8. Bahkan Jiling dan Tang Mengrao menyadari bahwa kuali ini bukanlah benda biasa. Meng Hanan baru menyadari bahwa Ye Mo memiliki artefak sihir pertahanan seperti itu, dia bahkan tidak mengeluarkannya saat bertarung dengan Yong Yan. Suara yang menusuk menghantam kuali segi 8 itu dan membuatnya bergoyang, namun meski begitu, kuali segi 8 itu masih berputar cepat di atas kepala Ye Mo, melindunginya. Keadaan transformasi bencana menemukan dengan terkejut bahwa formasi 9 tengkoraknya sama sekali tidak memengaruhi kultivator keadaan pengisian kuali. Dia belum pernah melihat seorang kultivator keadaan pengisian kuali sekuat ini, memaksakan kebuntuan dengan seorang kultivator keadaan transformasi bencana. Tang Mengrao menatap Ye Mo dengan lebih tidak percaya. Sekarang dia menyadari mengapa alam kuali tingkat 6 ini melawan musuh yang lebih kuat. Dia jelas lebih kuat daripada kultivator wanita alam transformasi bencana tingkat 3. Ye Mo tahu bahwa jika dia tidak menggunakan Sadoles untuk membantu, dia tidak akan mampu membunuh bencana transformasi tingkat 3 ini sendirian. Dia jauh lebih kuat daripada Yong Yan yang berada di bencana transformasi tingkat 4. Saat Ye Mo memanggil Sadoles, dia menggunakan Lightning Sword. Pada saat ini, kultivator yang berada dalam kondisi transformasi bencana baru menyadari bahwa Ye Mo sebenarnya adalah seorang kultivator petir. Seketika, dia ingin mundur. Dia adalah seorang kultivator binatang buas tetapi dia menggunakan metode kultivasi iblis. Itu termasuk dalam kategori melahap jiwa. Tipe kultivator ini paling ditakuti oleh para kultivator petir, karena jurus petir secara alami mampu menahan mereka. Begitu Ye Mo menggunakan pedang petir, kondisi transformasi bencana ini segera melindungi dirinya dengan 9 tengkorak sambil melepaskan pedang terbang artefak kultivasi berwarna biru tua. Ye Mo segera tahu bahwa petirnya melawan kultivator ini dan menggunakan lebih banyak busur petir. Indra spiritualnya kuat dan pedang busur petirnya berada pada tahap awal penyelesaian. Dengan serangan berkekuatan penuh, ia langsung menekan kultivator yang berada dalam kondisi transformasi bencana itu. Teng Yi melihat ini dan tidak dapat menahannya lagi. Selama perjalanan ini, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung. Hatinya gatal untuk bertarung. Dia hanya melepaskan bor naga emasnya dan menyerang. Kultivator transformasi bencana itu sudah mengalami tekanan besar saat bertarung dengan Ye Mo dan sekarang Teng Yi juga datang, dia semakin khawatir. Teng Yi hanya berada di level 9, tetapi dia sudah takut pada Ye Mo si maniak ini. Jika Teng Yi ini juga seperti Ye Mo, dia pasti sudah mati. Dia tidak dapat membantu rekannya dan menyapu bendera pemakan jiwanya untuk menembakkan cincin ke Ye Mo dan Teng Yi. Dia berencana untuk lari. Ye Mo dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh keadaan transformasi bencana tingkat 3 ini.
Dia menembakkan beberapa bilah indera roh tanpa ragu-ragu dan memberi isyarat kepada Sadoles untuk bersiap. Sadoles telah bekerja sama dengan Yemo selama bertahun-tahun dan tahu apa yang dimaksud Yemo. Ditambah lagi, dia sangat pemilih dalam hal makanan sekarang, jadi dia sudah ngiler untuk kultivator tingkat 3 transformasi bencana ini. Keadaan transformasi bencana tingkat 3 tahu sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, dia merasakan lautan kesadarannya sakit. Kontrolnya terhadap artefak sihirnya mandek sejenak. Keadaan transformasi bencana tingkat 3 segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak baik, ini adalah metode kultivasi indera spiritual. Dia tidak menyangka bahwa tahap pengisian kuali tingkat 6 ini tidak hanya mengetahui domain tetapi juga memiliki metode kultivasi indera spiritual. Keadaan transformasi bencana tingkat 3 tidak dapat lagi mempertahankan bendera pemakan jiwa, ia membakar darah Saripati tanpa ragu-ragu, berusaha melepaskan diri dari bilah indera roh. Begitu dia melakukannya, dia merasakan meridiannya sakit. Sadoles tidak menggunakan banyak upaya untuk menyergap keadaan transformasi bencana tingkat 3 ini. Sekaranglah saatnya transformasi bencana tingkat 3 ini menyadari betapa suramnya kultivator tingkat pengisian kuali yang sedang ia lawan. Ia memiliki cara yang tidak dapat dipertahankan. Dia meraung dan memuntahkan banyak darah, dan Sadoles langsung terdorong keluar. Pada saat yang sama terdengar beberapa ledakan besar. 9 tengkorak yang menghalangi pedang petir dan bor naga emas hancur total. Ledakan itu membuat Teng Yi terlempar lebih dari 1000 meter dan bor naga emasnya juga terpental. Yemo memiliki kuali segi 8 dan dalam kondisi yang lebih baik, tetapi meskipun demikian, ia memuntahkan darah dari gegar otaknya. Keadaan transformasi bencana tingkat 3 itu langsung ingin melarikan diri dan bahkan tidak punya waktu untuk mengambil kembali bendera pemakan jiwa dan pedang terbangnya. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Yemo bisa membiarkannya lolos? Dia menyerang dengan Zisu dan sinar panjang itu langsung muncul di hadapan kultivator yang sedang dalam kondisi transformasi bencana. Wajahnya berubah, dia tidak menyangka kuali segi 8 milik Yemo begitu kuat. Penghancuran diri dari 9 tengkoraknya bahkan tidak memaksa Yemo mundur. Sebaliknya, dia menyerangnya dengan kecepatan seperti itu. Dia bahkan tidak mendapatkan setengah detik untuk dirinya sendiri. Dia mendirikan dinding esensi kultivasi dan ingin menerima serangan sebagai harga untuk melarikan diri. Namun, esensi kultivasinya langsung terhenti lagi, Sadoles hanya sedikit lebih lambat dari Yemo dan juga melakukan serangan balik. Retakan. Sinar ungu Yemo mengiris baju zirah kultivator ini seperti tahu dan menimbulkan kabut berdarah. Kultivator tahap transformasi bencana itu menatap tak percaya ke tubuhnya yang dibacok Yemo. Dia tewas dalam tahap pengisian kuali tanpa sempat lari. Ini juga serangan langsung, bukan penyergapan. Dia juga berada di tahap transformasi bencana tingkat 3, dia bahkan tidak takut dengan tahap tengah tahap transformasi bencana dan sekarang dia dibunuh oleh seorang kultivator tahap pengisian kuali. Roh esensi keluar dan sebelum bisa keluar, Sadoles menyerbu dan menelannya. Roh esensi itu benar-benar dilahap habis. Yemo mengambil cincin penyimpanan dan artefak sihir milik kultivator ini dan hendak mengambil kembali Sadoles, tetapi Sadoles menyerang roh inti kultivator lainnya. Keadaan transformasi bencana tingkat 1 tidak menyangka rekannya akan dibunuh oleh Yemo, dan dia yang sudah berada di posisi yang lebih lemah dibunuh oleh Meng Hanan dalam keterkejutannya. Roh esensinya juga tidak lolos dari Sadoles. Meng Hanan menghela napas. Kau memang menang pertama. Yemo tersenyum. Teng membantuku. Kemudian, Yemo menoleh ke arah Teng yang berkata lebih dulu, lain kali, aku tidak akan melawan seorang kultivator yang levelnya lebih tinggi dariku, itu mematikan. Dian Feng tak tertawa, dia tahu apa yang dipikirkan Teng Yi. Yemo juga bertarung dengan para kultivator tahap transformasi bencana dan tingkat kultivasinya lebih rendah dari mereka. Hal ini membuat kepercayaan diri Teng Yi meningkat, tetapi dia lupa bahwa dia adalah Teng Yi, bukan Yemo. Tang Mengrao menarik napas dalam-dalam, hari ini dia menyaksikan seorang kultivator tingkat 6 yang mengisi kuali membunuh seorang kultivator tingkat 3 yang mengalami transformasi bencana dalam pertarungan langsung. Dia tahu kekuatan kultivator tingkat 3 yang telah memburunya selama beberapa bulan. Dia setara dengan kultivator tingkat menengah yang mengalami transformasi bencana. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Yemo memberi hormat pada Tang Mengrao Qianbei. Yemo kembali ke Blue Moon dan memberi hormat dengan tinjunya. Kamu Yemo. Yemo yang mana? Kudengar orang yang mendapat tempat pertama di aula ramuan pil juga bernama Yemo, dialah yang menciptakan pil penenun roh, kata Tang Mengrao. Yemo tersenyum. Itu aku. Bagaimana kabarmu di sini? Bukankah Sandi mengatakan kamu pergi ke negara perdamaian selatan? Tang Mengrao menatap Yemo dengan tidak yakin. Yemo hanya bisa berkata, benar sekali, Wan Bei baru saja kembali dari negara damai selatan dan melihat Ming Xin Qianbei dan saudari seperguruan Guang Wei di jalan. Lalu kami datang untuk mencarimu Qianbei. Kau menyeberangi laut tanpa hati. Tang Mengrao bertanya dengan heran. Kau hanya seorang ahli dalam mengisi kuali, kau berani menyeberangi laut tanpa hati. Ming Xin segera datang dan memberitahu Tang Mengrao apa yang mereka lakukan. Jadi kalian pergi ke Pulau Karang itu untuk mencariku. Tang Mengrao bertanya dengan penuh rasa terima kasih. Ming Xin mengangguk. Iya, Yemo pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan Qianbei, tetapi Qianbei sudah pergi. Tang Mengrao berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Yemo, terima kasih, Yemo. Ketika ku dengar kau menjadi juara pertama di turnamen, kau hanya berada di tahap pembentukan dasar, tetapi dalam beberapa tahun, kau benar-benar berada di tahap pengisian kuali tingkat 6. Aku telah melihat banyak anak ajaib, tetapi tidak ada yang segila dirimu. Yemo tidak bisa menjawabnya. Dia sudah terlalu banyak mendengar hal itu, tetapi dia merasa kemajuannya terlalu lambat. Dia ingin mencapai kondisi kesadaran kebenaran sesegera mungkin. Tang Mengrao kemudian berkata, setengah tahun yang lalu, aku meninggalkan pulau itu.
Aku tidak memiliki artefak sihir terbang yang bagus jadi aku hanya bisa terbang dengan pedang terbangku untuk kembali ke negara bagian utara jauh. Dalam perjalanan aku melihat kedua pembudidaya binatang itu, mereka melihatku terluka parah jadi mereka ingin menangkapku. Aku menangkis mereka selama beberapa bulan tetapi lukaku semakin parah. Jika aku tidak bertemu kalian, aku akhirnya akan mati di laut tanpa hati. Ye Mo melihat bahwa energinya pulih dengan cepat. Jelas Jiling telah memberinya beberapa pil. Dia ragu-ragu apakah dia harus bertanya tentang negara bagian utara jauh sekarang. Ming Xin menatap Ye Mo dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia menatap Tang Mengrao dan bertanya, Tang Qianbei, Ye Mo sangat khawatir tentang negara bagian utara jauh. Aku sudah memberitahunya banyak hal tetapi ada beberapa hal yang tidak ku ketahui. Tang Mengrao menatap Ye Mo dan mengangguk. Ye Mo, kau hebat sekali. Aku lebih menyukaimu dari apa yang ku dengar. Negara bagian utara jauh masih membutuhkan bantuanmu. Aku memang berniat untuk memberitahumu. Tang Mengrao menjernihkan pikirannya dan berkata, kalian pasti merasa sangat aneh mengapa saudara seperguruan San, aku, dan Lin Zongtian akan bertarung. Aku tidak menjelaskannya kepada Ming Xin karena meskipun dia tahu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sejujurnya, aku berutang padamu, tetapi kita bisa membicarakannya nanti. Tang Mengrao menoleh ke Ye Mo. Ye Mo, kamu pernah ke Pulau Peiki, kan? Ye Mo terguncang, hanya sedikit orang yang tahu dia pergi ke sana. Dia mengenakan topeng saat itu. Tang Mengrao tahu dengan jelas karena orang-orang telah menyelidikinya. Dia mengangguk. Benar sekali. Aku pergi dan membeli inti binatang buas di Hua di sebuah pelelangan. Tang Mengrao mengangguk. Putra pemimpin asosiasi pedagang nomor 1 di pulau ini, Ao Jun, Ao Qilong juga dibunuh olehmu, kan? Ye Mo tersenyum. Aku ingin membunuh Ao Qilong itu, tetapi dia tidak mati untukku. Dia dibunuh oleh seorang kultivator tingkat inti emas tingkat 9 bernama Mo Qianli. Mo Qianli. Maksudmu orang yang menggunakan Evil Soul Strength, peringkat nomor 3 di Aula Ketenaran Negara Inti Emas North Farstead. Tang Mengrao bertanya dengan kaget. Iya, Ao Qilong mengejarku, tetapi Mo Qianli juga mengejarku. Kemudian dia membunuh Ao Qilong, tetapi ketika dia ingin membunuhku, aku membunuhnya, kata Ye Mo dengan tenang. Tang Mengrao berkata, alasan saya tahu ini adalah karena Ao Jun juga memiliki seorang putri bernama Ao Qiandi. Dia sangat berbakat dan berada di tahap puncak keadaan roh hampa di usia 20-an. Tidak hanya itu, dia adalah wanita cantik nomor 1 di negara bagian utara jauh. Ye Mo mengerutkan kening, dia merasa Tang Mengrao tidak akan menyebutkan asosiasi pedagang tanpa alasan. Tang Mengrao menghela nafas, Ao Qiandi adalah murid pribadiku. Qiandi telah berkultivasi di sekte tersebut dan 2 tahun setelah Ao Qilong terbunuh, dia mengetahui hal ini. Dia sangat marah dan segera kembali ke asosiasi pedagang Ao Cheng dari sekte tersebut, dia bersumpah akan membalas dendam untuk saudaranya. Jadi dia mengetahui segalanya tentangmu, saat itu, dia hanya berada di tingkat 4 alam roh hampa. Berbicara tentang ini, mata Ye Mo menjadi dingin. Jika Ao Qiandi akan menyerang Mo Yue, dia tidak perlu meminta bantuan orang lain, kekuatan puncaknya di alam roh hampa sudah cukup. Melihat tatapan mengerikan Ye Mo, meskipun Tang Mengrao berada pada tahap ketiga transformasi bencana, dia menggigil dan langsung berkata, Ye Mo duduk dulu, biarkan aku menyelesaikannya. Mata Ye Mo menjadi tenang, dia tahu tidak ada gunanya khawatir. Tang Mengrao berkata dengan rasa bersalah, aku melakukan kesalahan ini, setelah dia tahu kematian saudaranya ada hubungannya denganmu, dia pergi mencari masalah di Mo Yue. Aku tahu ini, tetapi aku tidak menghentikannya. Tatapan mata Ye Mo menjadi dingin. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan adalah segalanya di alam kultivasi, Tang Mengrao sebagai salah satu guru yang disegani di negara bagian utara jauh membiarkan muridnya melakukan hal seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Ao Qilong ingin membunuhnya karena keserakahan dan dia gagal, namun Tang Mengrao membiarkan saudara perempuannya membalas dendam pada Mo Yue. Tang Mengrao tampaknya tahu bahwa Ye Mo sangat tidak senang dan tidak berani menatap wajah Ye Mo. Dia melanjutkan, semua orang tahu bahwa Mo Yue dilindungi oleh Sekte Wang Yue dan Sekte Wang Yue bahkan mengirim kultivator tingkat roh hampa Su Jianhu untuk tinggal di sana. Karena Qiandi berasal dari Sekte Wanita Giok kami, dia juga bergabung dengan Sekte Wang Yue untuk menyerang Mo Yue. Tidak mungkin Mo Yue dapat menghentikan 2 Sekte Bintang 8 di negara bagian utara jauh. Wajah Ye Mo semakin dingin. Dia berkata dengan dingin, aku sudah membuat kesepakatan dengan Sekte Wang Yue. Mereka bilang akan melindungi Mo Yue, tapi sekarang malah membantu menyerangnya. Tang Mengrao menunduk dan berkata, tunangan Qiandi adalah anak ajaib nomor 1 dari Sekte Wang Yue Yi. Setelah Qiandi memberitahunya tentang hal ini, dia segera pergi ke kota Peihai dan ingin membantu Qiandi memusnahkan Mo Yue. Su Jianhe tidak akan melawan anak ajaib nomor 1 dari sektenya jadi dia pergi sebelum mereka menyerang. Wajah Ye Mo menjadi sedingin es, dia sepenuhnya menyadari bahwa mengandalkan orang lain pada saat apapun adalah hal yang sia-sia. 3 pil pemulihan jiwanya bahkan tidak berguna seperti kata-kata salah satu anggota sekte dari Sekte Wanita Giok. Tatapan mata Ye Mo begitu dingin hingga Meng Hanan pun terguncang. Ye Mo telah memutuskan bahwa jika Mo Yue dimusnahkan, dia akan membantai Sekte Wanita Giok dan Sekte Wang Yue hingga bersih. Dia juga tidak akan melepaskan Tang Mengrao. Dia harus menanggung akibat dari tindakannya. Ming Xin menggigil melihat wajah Ye Mo. Dia selalu melihat sisi baik Ye Mo dan tidak pernah memiliki niat membunuh sedalam ini. Orang bisa melihat betapa pentingnya orang-orang di Mo Yue baginya. Bagaimana mungkin Tang Mengrao tidak merasakan ini? Sebelum pertarungan Ye Mo dengan bencana alam tingkat 3, dia tidak akan peduli, tetapi sekarang dia tahu Ye Mo memiliki kekuatan untuk memusnahkan Sekte Wanita Giok. Jika dia berkultivasi beberapa tahun lagi, bahkan 3 penguasa negara jauh utara yang digabungkan tidak akan cukup untuk melawan Ye Mo. Dia juga merasakan bahwa semua orang di artefak sihir terbang ini semuanya mengikuti Ye Mo kecuali Ming Xin dan Guang Wei. Tang Mengrao menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan melanjutkan, Mo Yue dilindungi oleh formasi.
Qiandi dan Yi Yi masing-masing berada di tahap puncak dan tahap dasar keadaan roh hampa, dan dengan beberapa kultivator keadaan jiwa yang baru lahir dari Asosiasi Pedagang Ao Cheng, formasi tingkat 5 tidak bertahan lama. Di mana Qi Ziyu dari kota Peihai? Tanya Ye Mo. Tang Mengrao segera menjawab, Qi Ziyu dikatakan telah membujuk Qiandi tetapi hampir dibunuh olehnya. Qi Ziyu pergi dan tidak berani membantu lagi. Ye Mo terguncang, dia tidak menyangka Qi Ziyu bisa melakukan ini. Namun, dia segera menyadari bahwa Qi Ziyu hanya mengucapkan sepatah kata untuk Mo Yue, dia tidak akan benar-benar kehilangan apapun. Qi Ziyu tahu dia pergi ke negara damai selatan dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia meninggalkan jalan alternatif untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apapun, selama Qi Ziyu tidak menyerang Ye Mo, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Tanpa ragu, Qiandi adalah wanita yang sangat sombong, dia mengingatkannya pada Wen Kai. Keduanya sangat cantik dan keduanya sangat sombong. Tang Mengrao menghela napas, pada saat ini, Ling Zongtian membawa seorang kultivator tingkat 9 alam inti emas ke Mo Yue. Ketika dia melihat asosiasi pedagang Ao Cheng dan para kultivator alam jiwa mereka yang baru lahir, dia menghancurkan dantian mereka tanpa mengatakan apapun. Ye Mo bersorak gembira, dia tidak menyangka Lin Zongtian akan sangat membantu. Namun, memang, tidak ada seorang pun selain Lin Zongtian yang dapat membantu Mo Yue saat itu. Tang Mengrao menghela napas. Qiandi dan Yi Yi mengenal Lin Zongtian. Mereka terguncang oleh tindakannya. Lin Zongtian menghancurkan 5 kultivator jiwa baru dari asosiasi pedagang Ao Cheng milik ayahnya, paman keduanya ada di antara mereka. Dia mengutuk Lin Zongtian, bertanya kepadanya bagaimana dia berani menyerang orang-orangnya. Lin Zongtian mencibir, mengatakan dia juga berani menyerangnya. Tang Mengrao berkata dengan kekecewaan yang lebih besar, mendengar kata-kata Lin Zongtian, Qiandi mengutuk dan menangis mengatakan Yi Yi tidak berguna dan telah melihatnya dilecehkan. Yi Yi secara impulsif membunuh keadaan inti emas tingkat 9 yang dibawa oleh Lin Zongtian. Lin Zongtian sangat marah dan mengutuk, bajingan, kamu berani membunuh Li Qixian. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Mendengar nama ini, Ye Mo segera teringat siapa orangnya. Ketika dia mencuri cincin penyimpanan Qi Hong dan melarikan diri dari pertemuan dengan 2 kultivator yang bertarung di laut, salah satunya adalah Li Qixian. Saat itu, dia hanya berada di level 8 Golden Core State. Dia membantu Li Qixian membunuh alam inti emas tingkat 9. Li Qixian menyuruhnya kembali untuk melaporkan bahwa asosiasi pedagang Ao Cheng telah bersekongkol dengan binatang buas dan menipu para kultivator untuk keluar dan kemudian memasok inti emas milik para kultivator alam inti emas kepada mereka. Li Qixian adalah orang yang baik dan dia telah memberinya artefak roh kelas menengah. Dia tidak menyangka seorang kultivator berdarah panas yang heroik dibunuh oleh Yi Yi. Ye Mo langsung membenci Yi Yi ini. Tang Mengrao menghela napas, setelah Lin Zongtian menangkap Yi Yi, dia akan membunuhnya di tempat tetapi Yi Yi berkata jika Lin Zongtian berani membunuhnya, pemimpin sektenya San Di akan membalas dendam. Lin Zongtian tertawa dan menghancurkan dantian Yi Yi sepenuhnya. Dia kemudian berkata, aku tahu kau adalah keajaiban nomor 1 dari sekte Wang Yue, tetapi hari ini aku akan menghancurkan keajaiban ini. Aku tidak akan membunuhmu, aku ingin melihat bagaimana San Dai akan membalas dendam. Aku, Lin Zongtian, adalah orang yang jujur, aku tidak takut seseorang datang untukku. Hebat. Ye Mo bertepuk tangan. Bagus sekali, bunuh juga si jalang Qiandi itu. Tang Mengrao merasa sedikit canggung, tetapi melanjutkan, Qiandi melihat ini dan wajahnya berubah. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Lin Zongtian. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi ketika Lin Zongtian mendengar ini, wajahnya berubah dan dia meraih Qiandi dan meninggalkan kota Peihai. Ye Mo merasa ini sama sekali tidak masuk akal, mengapa Lin Zongtian melakukan itu. Tang Mengrao mengangguk. Itu memang terjadi, sejak dia membawa Qiandi pergi, tidak ada lagi berita tentang mereka. Ketika Sandi dan aku bergegas ke kota Peihai, dia sangat marah mengetahui bahwa dantian Yi Yi telah hancur. Dia akan bertarung dengan Lin Zongtian dengan mempertaruhkan nyawanya. Aku khawatir mereka akan bertarung jadi aku hanya bisa mengikuti di belakang mereka. Sandi memiliki binatang pelacak roh, dan setelah hampir 4 bulan mereka menemukan Lin Zongtian. Sandi bertarung dengan Lin Zongtian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menemukan muridku Ao Qiandi, aku menyuruhnya untuk minggir dan kemudian aku mencoba melerai pertarungan itu. Namun Qiandi datang kepadaku sambil menangis dan mengatakan bahwa Lin Zongtian menggunakannya sebagai wanita kultivasi dan memperkosanya. Bahkan Jiling dan Ming Xin tidak mempercayainya, apalagi Ye Mo. Mereka semua pernah melihat Lin Zongtian sebelumnya. Tidak mungkin dia akan memperkosa seorang gadis, tetapi mungkin saja dia menggunakannya sebagai wanita kultivasi. Dia berada di tahap puncak transformasi bencana dan bakat Qian Dai tidak masuk akal, siapa yang tahu apakah dia akan menggunakan gadis ini untuk menerobos. Kepalaku berdengung saat itu, tetapi aku tidak akan pernah percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Qiandi adalah muridku dan aku mengenalnya dengan baik, dia sedikit sombong, tetapi dia tidak akan pernah berbohong. Kupikir Qiandi ingin menggunakan aku untuk membantu Sandi memberi pelajaran pada Lin Zongtian, tetapi aku merasa ada yang salah. Aku bertanya pada Lin Zongtian apakah dia memperkosanya. Nada bicara Tang Mengrao menjadi sedih dan rendah. Lin Zongtian tidak mengatakan apa-apa. Aku sangat marah, Lin Zongtian adalah panutan bagi para kultivator di negara bagian utara jauh, tetapi dia melakukan hal seperti itu. Seorang kultivator berusia 1000 tahun memperkosa seorang gadis berusia 20 tahun. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mencapai keadaan realisasi kebenaran, dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dalam kemarahanku, aku juga melawan Lin Zongtian. Ye Mo menghela napas, dia merasa ada yang aneh di sini tetapi dia tidak tahu persisnya apa. Tang Mengrao melanjutkan, lalu kau tahu apa yang terjadi, kami semua terluka parah. Lin Zongtian melarikan diri bersama San Dai dan ketika kami melacak mereka lagi, kami tidak punya petunjuk lagi. Kemudian, gelombang binatang buas datang. Gelombang binatang buas datang secara kebetulan.
Ada kemungkinan seseorang dengan sengaja menyebabkan konflik antara ketiga pembudidaya. Namun menurut Tang Mengrao, ini bukan kebetulan. Ye Mo mengerutkan kening, Ao Qiandi memiliki kecurigaan terbesar atas semua ini. Jika dia tidak menangis, dia sedang dilecehkan, apakah Yi Yi akan membunuh Li Qixian? Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan karena kekuatannya terlalu rendah dibandingkan dengan Lin Zongtian. Namun, Ao Qiandi hanyalah seorang gadis yang sombong, dia baru berusia 20 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki perhitungan seperti itu? Ye Mo mengerutkan kening, Tang Mengrao mengira Ye Mo merasa jijik dengan Qiandi. Lagi pula, dia memang berencana untuk memusnahkan Mo Yue. Tang Mengrao menjelaskan, sebenarnya, selain tindakan Qiandi terhadap Mo Yue, kamu tidak bisa menyalahkannya untuk hal-hal lainnya. Lagi pula, dia masih sangat muda dan hal-hal yang dilakukan Lin Zongtian juga berlebihan. Dia menghancurkan dantian dari 5 kultivator jiwa yang baru lahir tanpa bertanya apapun. Salah satu dari mereka adalah paman keduanya. Ye Mo mencibir. Tang Qianbei, aku memanggilmu Qianbei bukan karena aku menghormatimu, tetapi karena kau telah melindungi negara bagian utara jauh selama ini. Sejujurnya, kau tidak pantas menjadi Qianbei. Jika aku yang menjadi Qianbei, bukan Lin Qianbei, aku akan membunuh mereka semua. Melihat wajah buruknya, Ye Mo mencibir lagi. Kalau begitu, aku akan memusnahkan seluruh asosiasi pedagang Ao Cheng. Sedangkan untuk Yi Yi, apakah aku akan menghancurkan dantiannya? Teruslah bermimpi, aku akan langsung membunuhnya. Lin Zongtian Qianbei terlalu lembut. Dia mendesah. Wajah Tang Mengrao tampak buruk, seseorang seperti Lin Zongtian layak menjadi manusia. Jika itu karena kontribusinya terhadap negara utara jauh sebelumnya, maka dia memang bisa menjadi Qianbei, tetapi seseorang seperti dia memperkosa muridku yang berusia 20 tahun. Bahkan seekor binatang tidak akan melakukan itu. Ye Mo berkata dengan nada menghina, pemerkosaan. Apakah kau mendengar Lin Zongtian Qianbei mengatakan itu? Jika tidak, maka berhentilah mengatakan omong kosong. Ditambah lagi, bahkan jika itu pemerkosaan, siapa yang tahu apakah muridmu yang merayunya? Tang Mengrao mendengar ini dan berdiri sambil berkata dengan dingin, kamu, Ye Mo, kamu sudah melewati batas. Tindakan Qiandi agak berlebihan tetapi dia tidak menyakiti Mo Yue. Mengapa mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu memiliki pendapat yang buruk tentangnya tetapi kamu tidak perlu menyerang seorang gadis muda. Lin Zongtian tidak menyangkalnya, bagaimana mungkin itu palsu? Mengenai membunuh Yi Yi, kamu tidak perlu membunuhku. Jika kamu memiliki kekuatan, katakan saja pada sandi. Kemudian, dia beranjak keluar. Aku tidak sanggup duduk di artefak sihir terbang tingkat tinggi milikmu, aku akan pergi sendiri. Kerabatmu adalah manusia, tetapi bukan milikku. Ye Mo duduk dan tidak bergerak. Jika Tang Mengrao akan pergi, dia akan segera membuka batasannya. Dia tidak akan membiarkan wanita seperti itu tinggal. Ming Xin menarik tangan Tang Mengrao. Tang Qianbei, Ye Mo bukan orang seperti itu. Kalian pasti salah paham. Duduklah dulu, Blue Moon adalah artefak setengah abadi. Benda itu sangat cerdas. Benda itu dapat mencapai negara bagian utara jauh dalam waktu setengah bulan. Tang Mengrao tercengang, dia tidak menyangka Blue Moon adalah artefak setengah abadi, tetapi dia tidak terus pergi lagi. Melihat ini, Ming Xin menghela napas lega dan menatap Ye Mo dengan saksama. Ye Mo, aku tahu kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan, katakan pada kami alasanmu. Ye Mo mencibir. Sederhana saja, asosiasi pedagang Ao Cheng bersekongkol dengan binatang buas untuk menipu para kultivator tingkat inti emas ke laut dalam dan memanen inti emas mereka. Para kultivator itu tidak hanya membutuhkan inti emas tetapi juga darah esensi para kultivator. Aku tidak para kultivator tingkat jiwa yang baru lahir telah diperdagangkan. Apa? Tang Mengrao menatap Ye Mo dengan tidak percaya. Siapa yang berani melakukan itu? Apakah asosiasi pedagang Ao Cheng gila? Beberapa saat kemudian dia tenang dan menatap Ye Mo. Ye Mo, apa hakmu untuk mengatakan ini? Kamu pergi ke negara perdamaian selatan jadi bagaimana kamu bisa tahu? Ye Mo berkata dengan dingin, karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku sedang mengumpulkan tanaman obat di laut tanpa hati dan aku melihat kapal besar milik asosiasi pedagang Ao Cheng. Hao yang lebih tua sedang mencapai kondisi jiwa yang baru lahir sehingga kapal itu diparkir dan dua orang kultivator kondisi inti emas melihat artefak roh terbang milikku. Mereka ingin mengundangku ke atas kapal tetapi aku menolaknya. Ada ratusan kultivator kondisi inti emas di sana, semuanya dikumpulkan oleh asosiasi pedagang Ao Cheng. Beberapa bulan kemudian, saya melihat dua orang kultivator bertarung dalam perjalanan pulang. Salah satunya adalah seorang kultivator tingkat 8 tingkat inti emas yang dibawa ke laut dalam oleh asosiasi pedagang Ao Cheng. Yang lainnya adalah seorang kultivator tingkat 8 tingkat inti emas dari asosiasi pedagang Ao Cheng. Mereka bertarung karena kultivator tingkat 8 tingkat inti emas itu melarikan diri. Dia lari dari 100 kultivator yang diperdagangkan ke binatang buas roh. Apa? Tang Mengrao tahu Ye Mo tidak akan berbohong tetapi dia terkejut lagi. Ye Mo melanjutkan, setelah negara inti emas tingkat 8 melarikan diri, dia akan membawa berita itu kembali ke negara jauh utara. Namun, dia diburu dan tidak punya tempat tujuan. Dia menemuiku dan ingin aku membawa berita itu kembali. Aku orang yang malas jadi aku membunuh orang asosiasi pedagang Ao Cheng dan menyuruhnya untuk membawa berita itu sendiri. Ye Mo menatap Tang Mengrao dan berkata kata demi kata, kultivator itu bernama Li Qixian, orang yang dibunuh oleh anak ajaib nomor 1 dari sekte Wang Yue. Katakan padaku apakah aku akan membunuhnya saat aku melihatnya. Sampah ini membunuh Li Qixian yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan berita itu. Namun, Lin Zongtian Qianbei baru saja menghancurkan dantiannya, dia terlalu lunak padanya. Tang Mengrao mendengar ini dan berdiri sambil bergumam dengan bingung, salah, kita semua salah. Pada saat ini, Tang Mengrao menyadari bahwa terlepas dari apakah Lin Zongtian memperkosa Ao Qiandi atau tidak, itu tidak penting lagi. Mereka semua bersekongkol melawan.
Asosiasi pedagang Ao Cheng berani menjual kultivator tingkat inti emas kepada binatang buas, mereka telah menjadi musuh manusia. Lin Zongtian hanya bisa menghancurkan dantian kelima kultivator dalam situasi seperti itu, dia sudah bersikap sangat lunak. Kalau itu dia akan membunuh kelima kultivator alam jiwa yang baru lahir itu tanpa ragu-ragu dan menghancurkan asosiasi pedagang Ao Cheng sepenuhnya. Tidak heran Ye Mo berkata dia akan langsung membunuh Yi Yi, kultivator sejati Li Qixian dibunuh oleh Yi Yi karena provokasi seorang wanita. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, Tang Mengrao merasa ada yang tidak beres. Apakah Yi Yi benar-benar membunuh Li Qixian karena provokasi Qiandi? Lalu, ini akan membuat Lin Zongtian membunuh Yi Yi yang mengakibatkan dia dan Sandi menyerang Lin Zongtian. Sandi baru berusia 20-an, bagaimana mungkin dia punya rencana seperti itu? Itu tidak mungkin. Saat Sandi melawan Lin Zongtian, dia bilang dia diperkosa olehnya. Lalu, dia akan melawan Lin Zongtian juga. Jika ini benar-benar direncanakan, maka semuanya akan berakhir. Tang Mengrao menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya ini semua hanya kebetulan. Satu-satunya hal yang tidak dipahami Ye Mo adalah mengapa Lin Zongtian tidak membela diri ketika Ao Qiandi mengatakan dia memperkosanya. Mengapa dia membawanya pergi pada saat-saat terakhir? Tidak mungkin seorang kultivator tahap puncak transformasi bencana tidak dapat mengendalikan sesuatu yang tidak penting seperti nafsu. Namun, dia tidak terlalu yakin tentang bagian wanita kultivasi karena dia tidak begitu mengenal Lin Zongtian. Siapa yang tahu jika dia menjadi gila sekali saja untuk mencapai keadaan realisasi kebenaran? Ye Mo tiba-tiba bertanya, pemimpin Sekte Tang, kapan pernikahan antara Yi Yi dan Ao Qiandi dilamar? Siapa yang membicarakannya? Mendengar Ye Mo memanggilnya, pemimpin Sekte Tang, dia merasa sedikit sedih tetapi segera menjawab, 10 tahun yang lalu, aku pergi ke Sekte Wang Yue untuk mencari saudara seperguruan Sandi. Qiandi ingin pergi bersamaku apapun yang terjadi. Setelah kami kembali, saudara seperguruan Sandi membawa Yi Yi untuk melamarnya. Aku bertanya pada Qiandi dan dia baik-baik saja dengan itu. Berapa umurnya 10 tahun yang lalu? Tanya Ye Mo. Tang Mengrao menjawab, dia berusia 22 tahun. Ini berarti dia mencapai tahap puncak keadaan roh hampa pada usia 27 tahun. Dia memang seorang anak ajaib. Apakah Yi Yi sangat tampan? Tanya Ye Mo. Tang Mengrao menggelengkan kepalanya. Tidak, Yi Yi berpenampilan biasa saja, dengan wajah persegi dan mata sipit. Tapi dia memang anak ajaib dari negara bagian utara jauh. Ye Mo mencibir. Pemimpin Sekte Tang juga tahu tentang masalah antara pria dan wanita, kau tahu apa yang disukai gadis dan anak laki-laki muda. Tang Mengrao mendengar ini dan tersipu, dia tidak pernah benar-benar mengalaminya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan gadis-gadis muda dan anak laki-laki. Ye Mo mencibir. Ao Qiandi disebut-sebut sebagai wanita tercantik nomor 1 di North Farsted. Wajar saja Yi Yi datang melamar, tapi aku tidak percaya seorang gadis berusia 22 tahun tidak akan menyukai pria tampan. Mungkin beberapa dekade kemudian situasinya akan berbeda, tetapi seorang gadis berusia 22 tahun tidak akan peduli dengan bakat terlebih dahulu. Ye Mo menatap Tang Mengrao. Jadi tidak masuk akal jika dia menyetujui lamaran dari pria berpenampilan biasa. Aku akan bertanya satu hal lagi, ketika Ao Qiandi berada di Sekte Wanita Giok, apakah dia sering pulang ke rumah? Tang Mengrao menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Bagaimana kau bisa yakin semua gadis muda menyukai pria tampan? Mungkin Qiandi tidak seperti itu, dia telah berkultivasi denganku dan meskipun dia sedikit sombong, dia sangat dewasa. Dia menggunakan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, tentu saja dia tidak punya waktu untuk pulang. Ye Mo berkata dengan jelas, dia sudah dewasa, tapi Tang Qianbei, kamu tidak. Tidak mungkin dia tidak merindukan rumah di usia yang begitu muda. Dia tidak banyak berhubungan dengan rumah, saudara laki-lakinya meninggal selama beberapa tahun dan dia tidak marah. Mengapa dia menjadi marah setelah beberapa tahun? Tentu saja kita bisa mengerti itu karena dia tidak tahu saat itu. Tapi dia adalah tahap puncak dari keadaan roh hampa dan Sekte Wanita Giok adalah Sekte Bintang 8, jadi dia bisa dengan mudah menemukan beberapa kultivator keadaan roh hampa untuk pergi bersamanya. Mengapa dia memanggil Yi Yi? Ye Mo melambaikan tangannya saat melihat Tang Mengrao hendak mengatakan sesuatu. Jangan bilang kalau Mo Yue dijaga oleh para kultivator Sekte Wang Yue, bahkan jika dia tidak mengundang Yi Yi, apakah menurutmu para kultivator Sekte Wang Yue akan membantu Mo Yue? Tang Mengrao menggelengkan kepalanya. Tidak. Tang Mengrao tahu Ye Mo curiga pada Qiandi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan, dia baru berusia 22 tahun 10 tahun yang lalu, jika dia bisa bergaul dengan baik dengan Yi Yi, mengapa itu tidak mungkin karena sesuatu selain penampilan? Ditambah lagi, ketika mereka pergi untuk membalas dendam terhadap Mo Yue, Qiandi bukanlah dewa, bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Zongtian akan pergi ke kota Peihai saat ini? Kamu melebih-lebihkannya. Dia hanya seorang gadis berusia 20-an dan dia baru berusia 30-an sekarang. Ye Mo berkata dengan tenang, aku tidak mengatakan itu pasti dia, tetapi dia yang paling mencurigakan. Dia bukan dewa, tetapi setelah dia memusnahkan Mo Yue, dia bisa saja tinggal di sana dan menunggu Lin Zongtian. Selama Lin Zongtian pergi ke kota Peihai dan menemuinya, kupikir dia akan punya cara untuk menghasut Lin Zongtian agar membunuh Yi Yi. Kali ini, Tang Mengrao tidak menegurnya. Dia tahu bahwa Ye Mo sangat masuk akal dalam hal itu. Memikirkan hal ini, Tang Mengrao sebenarnya mulai mempercayai kata-kata Ye Mo. Namun, Ao Qiandi yang tidak bersalah dikatakan sebagai orang yang sangat diperhitungkan oleh Ye Mo. Tang Mengrao tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga mencabut anggapan tersebut. Meng Hanan berkata, Saudari Tang, saya merasa saudara seperguruan Ye punya alasan di balik perkataannya. Banyak rencana jahat gadis yang tidak didasarkan pada usia. Terkadang, gadis muda juga bisa sangat diperhitungkan. Tindakan Ao Qiandi punya celah. Jika dia benar-benar peduli dengan keluarganya, dia tidak akan tahu kematian saudaranya hanya beberapa tahun kemudian. Bahkan jika dia tidak tahu, tidak mungkin ayahnya tidak akan memberitahunya.
Apakah sangat sulit untuk mengirim berita ke Sekte Wanita Giok? Jika tidak, ini sangat mencurigakan. Tang Mengrao mendengar ini dan terguncang, sangat mudah bagi asosiasi pedagang Ao Cheng untuk mengirim berita ke Sekte Wanita Giok. Ditambah lagi, Qiandi adalah anak ajaib sekte tersebut, siapa yang berani menyembunyikan berita tentang keluarganya darinya? Meng Hanan berkata lagi, jika Ao Qiandi benar-benar penyebab semua ini, aku menduga berita tentang Li Qixian yang menemukan Lin Zongtian Qianbei sudah sampai ke telinganya, jadi dia pergi ke kota Peihai terlebih dahulu. Tang Mengrao merasa semakin tidak nyaman mendengar ini. Jika semua ini benar, maka merekalah pelaku penyerangan di kota Peihai dan kota Broken Leaf. Ye Mo bertanya, pemimpin sekte Tang, beberapa tahun yang lalu selama gelombang binatang buas, Anda pergi dengan luka parah dan makhluk kuat datang ke kota Peihai. Apakah makhluk kuat itu menghentikan serangan binatang buas roh? Siapa dia dan berapa tingkat kekuatannya? Tang Mengrao menjawab, ya, kultivator itu juga seorang kultivator tahap transformasi bencana. Kekuatannya setara dengan milikku. Di permukaan, hanya ada 3 kultivator tahap tersier tahap transformasi bencana di negara bagian utara jauh, tetapi ada beberapa yang bersembunyi dalam kultivasi. Bahkan selama pasang surut binatang buas, mereka biasanya tidak keluar. Apakah menurutmu kultivator itu akan mampu melindungi kota Peihai? Tanya Ye Mo. Tang Mengrao menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku juga sedang memikirkan hal ini. Kurasa dia mungkin bisa. Ye Mo tahu tidak ada gunanya bertanya lebih jauh dan hanya bisa mempercepat Blue Moon semampunya. Ming Xin bisa melihat kekhawatiran di mata Ye Mo dan dia tiba-tiba berkata, dengan kecepatan Blue Moon, kita bisa mencapai North Far State dalam waktu setengah bulan. Ye Mo segera bangkit. Aku akan berkultivasi selama setengah bulan, semoga aku bisa mencapai tahap ketiga dari alam pengisian kuali. Melihat ini, Tang Mengrao, Ming Xin, dan Guang Wei saling berpandangan. Mencapai tahap tersier dari tahap ke-6 dalam waktu setengah bulan. Ini terlalu tidak masuk akal, tetapi orang lain tidak tampak terkejut. Setelah beberapa lama, Tang Mengrao menatap Jiling dengan bingung. Ji Qianbei, bakat Ye Mo memang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi menerobos ke tahap ketiga mengisi kuali dalam waktu setengah bulan ini tampaknya. Jiling tertawa. Aku tidak akan percaya pada orang lain, tetapi aku tidak akan meragukan apapun yang terjadi pada saudara Ye Mo. Bahkan jika dia mengatakan dia bisa menerobos ke tahap transformasi bencana dalam waktu setengah bulan, aku tidak percaya itu mustahil. Mendengar ini, Tang Mengrao dan yang lainnya terdiam. Ye Mo berpikir bahwa ia mungkin perlu menghadapi binatang roh tingkat tinggi atau Sandi setelah ia mencapai negara bagian utara jauh. Ia mungkin tidak sebanding dengan Sandi bahkan jika ia mencapai tahap ketiga dari negara bagian pengisian kuali, tetapi akan lebih baik baginya jika ia semakin kuat. Setelah memasuki dunia halaman emas, Ye Mo siap menggunakan jangkauan roh kelas ekstrim. Dia bisa menggunakan batu roh kelas ekstrim tetapi itu tidak akan membuat cakram pembentukan waktu berjalan secepat itu. Ini berarti cakram pembentukan waktu tidak akan mencapai kecepatan 12 kali lipat pada batu roh kelas ekstrim. 13 hari berlalu dengan cepat dan Ye Mo berhenti berkultivasi. Dalam waktu sekitar 4 bulan, ia menggunakan pil inti kuali dan pil manfaat stalagmit dalam jumlah besar dan nyaris mencapai tahap pengisian kuali tingkat 7. Mencapai tahap tersier kondisi pengisian kuali, Ye Mo merasakan peningkatan drastis dalam esensi kultivasinya. Indra spiritualnya meningkat dan pemahamannya tentang domain juga semakin dalam. Alasan Ye Mo berhenti adalah karena dia menyia-nyiakan terlalu banyak barang. Jika barang-barang ini diberikan kepada orang lain, mereka bahkan mungkin dapat mencapai kondisi transformasi bencana dari pengumpulan energi, tetapi dia menyia-nyiakannya dalam waktu 4 bulan. Keluar dari dunia halaman emas, Ye Mo merasakan Blue Moon melambat. Dia datang ke depan. Tang Mengrao menatap Ye Mo dengan kaget. Kau benar-benar hanya menggunakan 2 minggu untuk mencapai tahap 7 mengisi kuali. Ye Mo mengangguk dan menatap pulau di luar dengan kaget. Kita sudah berada di Pulau Peiki, mengapa seperti ini? Ye Mo pernah ke sini sebelumnya, tempat ini cukup makmur dan dia membeli inti binatang buas di Hua di sini. Namun sekarang, tempat ini berantakan dan hancur. Tidak ada pembudidaya manusia dan hampir tidak ada binatang buas. Ini adalah negara bagian utara jauh, setelah pulau ini adalah kota Peihai. Pulau ini tersapu bersih oleh gelombang pasang binatang buas. Tidak ada lagi pembudidaya di sini. Di masa lalu, pulau ini akan dibangun kembali segera setelah gelombang pasang binatang buas, tetapi sekarang ini masih belum dibangun kembali yang berarti gelombang pasang binatang buas belum berakhir, jawab Ming Xin. Ye Mo mempercepat Blue Moon dan hanya dalam 15 menit, kota Peihai muncul di hadapan mereka. Bau darah tercium di udara. Formasi di sekitar kota Peihai compang camping tetapi tidak hancur. Ye Mo dapat mengetahui dari tanda-tandanya bahwa ada master yang memperbaikinya. Indra spiritual Ye Mo dan yang lainnya tidak dapat mencapai bagian dalam karena formasi dan batasan. Ada banyak binatang spiritual yang mengelilingi kota tetapi mereka tidak menyerang. Pintu kota berlumuran darah dan artefak sihir yang rusak, tetapi tidak ada mayat. Ye Mo bernapas lega. Setidaknya kota itu tidak hancur sekarang. Dia adalah seorang Grandmaster formasi tingkat 9, dia tahu bahwa kota Peihai telah bertahan beberapa tahun. Bahkan jika mereka tidak datang, kota itu bisa bertahan setengah tahun lagi, tetapi sulit untuk mengatakannya lebih dari itu. Saudara seperguruan Ye Mo, kota ini belum dibobol. Seru Guang Wei. Dia tahu Ye Mo khawatir dengan kota itu. Ming Xin mengangguk. Ini lebih hancur dari sebelumnya. Jika kita tidak datang, mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa bulan. Ye Mo setuju dan memindai indera rohnya. Ada banyak binatang roh di sini, tetapi tidak banyak yang berlevel tinggi. Hanya ada 2 pembudidaya binatang tingkat menengah dengan status transformasi bencana dan lebih dari 10 binatang tingkat pengisian kuali yang merupakan binatang tingkat 9. Sisanya berada di bawah level 9. Ada perbedaan antara binatang roh dan pembudidaya binatang. Selain binatang roh kuat yang langka, sebagian besar binatang roh akan memiliki kutukan ilahi untuk berubah menjadi manusia di puncak level 9 untuk menjadi pembudidaya binatang.
Binatang roh yang berkultivasi hingga level 11 dan 12 tetapi masih mempertahankan tubuh binatang roh mereka lebih kuat daripada pembudidaya binatang dengan level yang sama. Dengan kekuatan gelombang binatang buas ini, bahkan tidak cukup untuk mengalahkan Sekte Bintang 8 di negara Damai Selatan, tetapi di negara Jauh Utara, itu sudah cukup untuk mengalahkan lebih dari separuh negara bagian. Yemo merasa sedikit lebih mudah, tetapi melihat formasi kunci langit di luar kota, suasana hatinya memburuk. Formasi Skylock dapat mengunci ruang di dekatnya, sehingga formasi teleportasi tidak berguna. Para makhluk roh dan pembudidaya binatang mengatur ini untuk menghentikan pembudidaya kota Peihai melarikan diri. Yemo meninggalkan jalur yang aman bagi orang-orang Mo Yue dan itu adalah formasi teleportasi. Sekarang setelah ruang terkunci, formasi teleportasi tidak akan berguna. Blue Moon segera keluar dari kota dan makhluk-makhluk roh itu menyadari kedatangan Blue Moon. Kedua pembudidaya binatang yang bertransformasi menjadi bencana memberi isyarat kepada makhluk-makhluk roh itu untuk terus menyerang kota sementara mereka terbang menuju Blue Moon. Para kultivator kota Peihai melepaskan artefak sihir mereka dan menggunakan formasi untuk bertahan melawan serangan. Ledakan kembali terdengar di seluruh kota dan darah berhamburan di udara. Setiap kali kultivator atau makhluk roh terbunuh, lebih banyak lagi yang akan menggantikan mereka. Indra spiritual Yemo segera memindai Li Jingwen. Dia sekarang berada di tingkat 3 jiwa baru lahir dan menangkis binatang buas di satu sudut dengan beberapa kultivator yang mengenakan seragam Mo Yue. Kemudian, dia melihat Ye Ling dan Zhen Xiaoshan di belakangnya. Dia merasa sedikit hangat. Ye Ling tidak selemah dan selembut sebelumnya. Dia sangat tegas dalam membunuh dan memiliki kekuatan inti emas. Penggunaan esensi kultivasi dan indra spiritualnya sangat lancar. Yemo menghela napas, masalah membuat orang tumbuh. Ye Ling akan baik-baik saja menjelajahi negara bagian utara jauh sendirian sekarang. Melihat dua pembudidaya binatang buas yang bertransformasi menjadi bencana datang, Yemo melirik Tang Mengrao. Pemimpin Sekte Tang, aku akan menyerahkan salah satu dari mereka kepadamu. Tang Mengrao mengangguk. Obat Jiqian Bei sangat bagus, lukaku sembuh total. Jiling mengangguk. Aku akan mengambil sisanya. Meng Hanan menatap Yemo. Bagaimana denganku? Yemo menunjuk ke arah binatang roh tingkat 9 itu. Kalian bisa melawan mereka bersama Erta, Teng, dan Mingxin dan juga mengendalikan kapal. Teng Yi langsung merasa tidak senang. Yemo, apakah kamu tidak mengizinkanku bertarung karena aku seorang pembudidaya binatang? Aku membunuh binatang buas setiap hari di laut tanpa hati, bagaimana aku bisa menonton? Erta, ayo bertarung, kalau tidak, kita tidak akan punya apa-apa lagi jika Yemo masuk. Kemudian, Teng Yi melepaskan bor naga emasnya dan menyerbu ke arah kerumunan binatang buas. Bian Fengta juga mengikutinya. Kedua pembudidaya binatang buas yang berada dalam kondisi transformasi bencana itu melihat kekuatan Jiling yang berada di tahap puncak transformasi bencana dan terkejut. Siapa lagi selain Lin Zongtian dan Sandi di negara bagian utara jauh yang memiliki kekuatan seperti itu? Adapun Tang Mengrao, mereka juga mengenalinya. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah pembantu Tang Mengrao. Dengan bantuan para ahli seperti itu, jumlah tidak ada artinya. Namun, sebelum mereka dapat memerintahkan gelombang binatang buas untuk mundur, Jiling dan Tang Mengrao melepaskan artefak sihir mereka.